Pemirsa, masih seputar banjir di Pulau Sumatera, ternyata ada berbagai peristiwa yang cukup menjadi polemik di lokasi pasca banjir. Adanya pihak yang memanfaatkan keadaan ini hingga terjadinya kelangkaan BBM di berbagai wilayah. Tim Polres Lok Semawe menemukan indikasi pedagang yang menaikkan harga barang pasca banjir di Aceh Utara dan kota Lok Semawe. Di antaranya harga bahan bakar minyak. Ini eceran dijual 40.000 per liter dan sejumlah kebutuhan pokok ini kabarnya ikut melonjak. Kapolres Lok Semawe menyatakan bahwa hasil pantauan mereka menunjukkan bahwa harga-harga saat itu masih mahal. Contohnya bahan bakar eceran ini yang masih dijual 20.000 per liter. Ia menambahkan bahwa pedagang tersebut sudah didatangi dan diperingati agar tidak mengambil untung terlalu besar di tengah musibah banjir ini. Kemudian, 2 anggota polisi kabarnya ditempatkan di setiap stasiun pengisian bahan bakar untuk mengatur antrean warga meski suplai BBM ini dinilai masih mencukupi. Kemudian ia mengimbau masyarakat ini untuk tidak panik berlebihan dalam rangka membeli bahan bakar karena dampak antre ini ada di mana-mana di berbagai SPBU. Ahsan mengingatkan pedagang agar tidak menimbun barang maupun menaikkan harga secara berlebihan karena jika nantinya bisa ditemukan unsur pidana akan dipastikan mereka menindak tegas para pedagang-pedagang nakal. Nah, kisah-kisah seputar kelangkaan BBM ini juga terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan. Pasokan BBM dilaporkan masih kosong hingga membuat sejumlah warga menginap di SPBU. Pantauan di lokasi pada Rabu siang, warga Kecamatan Lintong, Humbang Hasundutan terlihat memenuhi area SPBU untuk menunggu pengisian ulang pasokan BBM. Para warga ini terlihat duduk di sekitar area stasiun pengisian sambil membawa jerigen untuk mengisi bahan bakar. Puluhan motor terparkir nampak di area SPBU, menandai bahwa mereka sudah mengantre bensin di bagian depan. Dan sebagian motor ini bahkan ditinggal pulang oleh pemiliknya dengan kondisi terparkir. Dan di SPBU ini nampak hanya ada 2 petugas yang juga ikut duduk bersama warga karena tak bisa melakukan pengisian akibat kosongnya stok BBM, baik Pertalite, Pertamax maupun solar. Sementara untuk antrian mobil, bus, dan truk ini tumpah ruah hingga mengular ke jalan raya hingga kurang lebih 500 meter. Padahal jalan ini hanya memiliki 2 lajur untuk dilewati dari 2 arah yang berlawanan. Nah, panjangnya antrian yang mengular ke jalan raya ini cukup membuat arus lalu lintas mengalami macet total, Tribuners. Sejumlah warga ini pun harus membantu mengurai kemacetan agar lalu lintas dapat tetap berjalan baik dari arah Silangit maupun ke arah Sibolga. Ada seorang sopir, Anton, mengaku sudah lebih dari 24 jam memarkirkan kendaraannya di SPBU tersebut. Anton ini sosok sopir truk Tribuners dan kabarnya sudah 2 hari ini menginap di SPBU karena memang tidak ada stok BBM di sana. Anton yang membawa sejumlah barang kiriman menuju kota Medan menyebut sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan perjalanan karena bensin di mobilnya sudah menipis. Dan sepanjang jalan SPBU kabarnya sama saja kosong. Jadi ia memilih untuk menunggu di SPBU tersebut. Dan menurutnya mencari SPBU lain pun tak bisa karena hampir seluruh tempat yang ia lewati tak memiliki pasokan BBM. Dan tentu Tribuners, terkait dengan hal ini, warga sekitar pun juga ikut mengantre dan menginap di SPBU. Ada salah satu warga sekitar juga yang bernama Meli yang mengaku telah mengantre sejak SPBU ini dibuka pada pagi hari. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengantre sekitar 4 atau 5 jam. Meli terduduk di area taman SPBU dengan sebuah jerigen kosong di sampingnya, menanti untuk diisi agar motor di rumahnya bisa kembali digunakan. Jadi ada alasan mengapa dia membawa jerigen kosong ini, Tribuners, karena motor di rumahnya kehabisan bahan bakar sehingga ia menumpang motor tetangga untuk membeli dan disitulah jerigen tersebut akan diisi. Menurut Meli, kelangkaan BBM di kawasan Humbang Hasundutan ini sudah terjadi selama 1 pekan, yakni sejak banjir dan longsor menghantam kawasan tersebut.
Ia menuturkan bahwa kelangkaan ini sudah terjadi selama 1 minggu semenjak longsor. Namun Meli bersyukur, untungnya listrik ini di sana masih menyala dan Meli mengaku sengaja mengantre dan enggan meninggalkan SPBU sejak pagi hari. Dirinya berharap bisa segera mendapat BBM setelah adanya pengisian ulang dari Pertamina. Adapun Anton mendesak pemerintah agar segera membenahi pasokan BBM agar semakin merata karena apabila kebutuhan bensin tidak terpenuhi, hal ini dapat berujung pada protes besar dari masyarakat. Dan ia mengatakan bahwa yang namanya bahan bakar minyak ini adalah kebutuhan semua orang dan diperlukan untuk segala aktivitas. Di sisi lain, banyaknya kelangkaan BBM di berbagai SPBU. Ada informasi penting nih dari Pertamina. Kabarnya Pertamina Patraniaga melalui Pertamina Patraniaga Region Sumatera Bagian Utara melakukan penyaluran bahan bakar minyak dan ini menggunakan pesawat perintis. BBM ini akan disalurkan ke wilayah Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah di Provinsi Aceh. Upaya penyaluran menggunakan pesawat perintis ini dilakukan karena akses darat di wilayah tersebut terhambat akibat bencana alam yang terjadi beberapa hari terakhir. Dan dalam penyaluran tahap awal ini, Pertamina Patraniaga mengirimkan 1.000 liter Pertalite atau setara 5 drum ya, dan juga 1.000 liter biosolar. Nah, BBM ini didistribusikan sebagian ke Kabupaten Bener Meriah dan sebagian lainnya ke Aceh Tengah untuk mendukung pemulihan aktivitas masyarakat, operasional pemerintahan, layanan publik, serta kebutuhan logistik penanggulangan bencana. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert M.V. Dumatubun menjelaskan, langkah ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga keberlanjutan energi bagi masyarakat, terutama ini ya di daerah yang sedang mengalami situasi bencana. Robert menyatakan bahwa Pertamina Patraniaga memastikan penyaluran energi tetap berjalan meskipun akses darat terputus. Kemudian ia menjelaskan bahwa pengiriman melalui pesawat perintis merupakan opsi terbaik untuk mempercepat penyaluran BBM ke titik-titik yang membutuhkan. Robert menekankan bahwa energi tidak boleh berhenti, terutama dalam situasi bencana. Kemudian koordinasi intensif juga dilakukan bersama dengan pemerintah daerah, BPBD, aparat TNI Polri, dan seluruh pihak termasuk penerbangan perintis untuk memastikan kelancaran distribusi hingga ke tangan masyarakat yang membutuhkan. Pertamina Patraniaga akan terus memonitor kebutuhan energi di lokasi terdampak dan siap melakukan penyaluran lanjutan menyesuaikan kondisi dan situasi di lokasi untuk percepatan pemulihan Sumatera. Dan pemirsa simak beberapa tayangan berikut untuk Anda dan menambah insight dalam berita ini. Ada beberapa akses dari TBBM menuju masyarakat karena akses transportasinya terputus. Tapi alhamdulillah kita berusaha mengatasinya dengan beberapa cara. Jadi ada yang dengan jerigen, ada juga dengan drum. Kemudian drumnya dibawa dengan Hercules dan juga kami sedang memitigasinya juga dengan bekerjasama dengan ASDP dengan ferry. Jadi kita explore semua macam cara untuk transportasi memberikan BBM ke daerah-daerah yang terkena banjir. Pak, ya daerah-daerah yang masih sulit untuk dijangkau ini yang menjadi prioritas yang mana Pak? Karena kan cukup banyak. Jadi saat ini seluruh 3 provinsi tersebut kami upayakan dengan segala cara ya, terutama untuk daerah-daerah yang jalannya terputus. Tapi insya Allah kita lakukan upaya-upaya terbaik insya Allah. Stoknya aman Pak, stoknya Pak? Stok aman, alhamdulillah. Ada part-part pengiriman nggak sih? Iya. Part pertama untuk daerah mana dulu untuk mekanismenya? Jadi, sesuai dengan arahan dari pemerintah yang kita amankan pertama adalah BBM untuk alat-alat berat dan juga untuk transportasi aftur yang nanti akan membawa korban bencana dan juga membawa BBM ke daerah-daerah di titik yang transportasi khusus. Terima kasih banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.